Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan operator yang saya banggakan, inilah tata cara atau tutorial dalam aplikasi Sispojis hasil bintek di UPJ Kecamatan Pasir Kuda. Baiklah rekan-rekan, sebelum memulai itu kita harus punya email aktif terlebih dahulu. Nah, email aktif yang kita punya itu kita konfirmasi atau daftarkan ke operator kabupaten untuk dikonfirmasi. Nah, setelah email kita dikonfirmasi dan terdaftar di operator kabupaten, maka hal yang pertama kita adalah cari atau menuju ke Play Store ya. Nah, di Play Store kita tulis appset. Nah, di sini ada aplikasi appset, kemudian kita install aplikasi tersebut. Nah, setelah kita install aplikasi tersebut, maka kita buka email yang sudah kita konfirmasi ke operator kabupaten. Nah, di sana akan ada balasan welcome to appset atau balasan dari appset. Nah, kita klik saja email tersebut, kemudian akan muncul. Nah, ketika email kita klik akan muncul tampilan seperti ini, atau kita diharuskan untuk klik Google ya, karena yang digunakan adalah akun Google. Kita klik Google, kemudian setelah kita klik Google tersebut, maka akan muncul di sini adalah kita diharuskan untuk mengisi email yang sudah kita daftarkan beserta passwordnya. Akan tetapi fitur ini ada dua tampilan, di mana tampilan pertama itu bisa saja kita memasukkan password beserta emailnya, tetapi fitur yang kedua adalah kita diharuskan untuk memilih akun yang terdapat di Android kita atau yang sudah aktif, yang sudah kita daftarkan kepada operator kabupaten. Nah, kita klik saja email tersebut. Setelah kita klik, maka akan muncul. Setelah kita klik akan muncul di sini tampilan balasan dari kabupaten, dari basis kabupaten. Kita install aplikasi tersebut ya, kita install aplikasi tersebut dengan cara klik. Nah, setelah kita install, maka akan terlihat aplikasi Sispojis ya. Nah, setelah tampil aplikasi tersebut, setelah kita melihat dalam fitur atau tampilan di Android kita bisa dilihat di layar ya, di layar depan bisa kita lihat aplikasi Sispojis tersebut. Kita langsung buka saja. Nah, setelah dibuka maka akan terlihat dashboard. Akan muncul dashboard di mana di sini fiturnya adalah zakat fitrah, kemudian zakat mal, kemudian penyaluran. Nah, untuk mengetahui fitur-fitur tersebut, kita klik di dashboard ya, kita klik di dashboard untuk mengubah. Kita klik di dashboard itu untuk mengubah. Di sini fiturnya adalah tentang input harga beras. Harga berasnya disesuaikan, yaitu sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh UPJ Kecamatan, Forkopincam, dan MUI Kecamatan, yaitu sebesar 7.500 untuk menginputan harga beras. Di sini pun kita bisa melihat fitur-fitur tentang rekap dari zakat fitrah, zakat mal, termasuk infak. Termasuk di sini kita bisa melihat rekapitulasi persentase store dari tiap-tiap pembantu PJTKM. Nah, di sini setelah kita menginput harga beras, maka kita langsung ke fitur zakat fitrah untuk mengisi database.
Nah, untuk mengisi database di sini, untuk mengawali, kita klik database transaksi. Nah, ketika kita klik database transaksi, di sini akan muncul fitur tentang nomor transaksi yang secara otomatis itu terisi, kemudian tanggal penerimaan, kemudian nama kepala keluarga, kemudian jumlah mujaki dan lain sebagainya termasuk alamat. Nah, akan tetapi di sini untuk memulai, setelah kita mengklik database transaksi, kita klik di ujung di bawah ya, di pojok tanda plus, kita klik tanda plus tersebut untuk memulai atau mengawali mengisi database di mana transaksi kita lakukan. Kemudian tanggal penerimaan, nama kepala keluarga, jumlah jiwanya berapa, mujakinya berapa, kemudian kecamatan Pasir Kuda, kemudian alamatnya sesuai dengan DKI masing-masing. Di sini zakatnya dengan beras atau dengan uang, kemudian infaknya sebesar 2.000. Nah, untuk kode itu akan secara otomatis akan terisi. Kemudian nama kepala keluarga sebagai bahan awal, kita data kepala keluarga yang ada di UPJ pembantu DKI masing-masing. Kita data, kita masukkan satu persatu. Untuk jumlah jiwa dan mujakinya itu bisa dikosongkan saja, sebagai database awal kita mengisi, karena di akhir nanti bisa diedit atau dirubah. Kita masukkan saja data awalnya, nama kepala keluarga, kemudian kecamatan dilengkapi, kemudian alamat juga dilengkapi. Nah, kemudian beras dan uang itu dikosongkan. Kalau infak sudah jelas 2.000. Kita save. Nah, kita simpan ya, kita save. Setelah kita simpan, maka tadi akan tampil data yang sudah kita simpan. Itu bisa kita klik, salah satunya di kursornya ditujukan kepada data yang sudah kita simpan. Nah, di sini tadi diharuskan data awal itu diisi nama kepala keluarga sebagai data awal, karena bisa diedit ya. Kalau kita di akhir Ramadan menginput itu akan kewalahan. Tetapi kalau kita dari awal kita isi satu persatu nama kepala keluarganya, kemudian jumlah jiwa dan mujakinya itu dikosongkan terlebih dahulu, supaya nanti setelah kita beres penginputan maka bisa diedit. Karena fitur untuk mengeditnya sama, berada di pojok ya, di bawah itu ada tanda gambar pensil, itu bisa kita klik untuk mengedit. Nah, mengedit seperti tadi, jumlah jiwa kita masukkan, kemudian mujakinya atau orang yang berjakatnya berapa orang, kemudian di sini oleh beras atau oleh uang. Jika membayar dengan beras, maka isi beras, maka uang cukup ditulis dengan 0 supaya tidak merah, supaya terbaca. Kemudian jika dengan uang membayarnya di dalam diuangkan, maka beras juga sama ditulis dengan 0, supaya terbaca ya. Nah, itulah tentang tata cara pengisian aplikasi Syspojis. Mudah-mudahan para operator itu bisa memahami dan bisa sharing. Kalaupun tidak paham, silakan tanyakan kepada UPJ desa ataupun operator desa ataupun operator kecamatan. Insya Allah kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan kita sebagai operator baik di tingkat UPJ membantu DKM, UPJ desa maupun di kecamatan itu bisa memahami dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Kita bersama-sama untuk menunaikan, bersama-sama kita berusaha untuk meningkatkan penghimpunan
UPZ atau Penghimpunan Zakat Infak Sodaqoh di Kecamatan Pasir Kuda khususnya, yaitu pada tahun 1442 Hijriah. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata atau penjelasan kurang jelas, maklum masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih kepada rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.